Perjalanan hidup atau biografi Datuk Kalampayan As Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Dia hidup pada masa tahun-tahun 1122 sampai tahun 1227 Hijriah. Dia juga disebut Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan wafat tanggal 3 Oktober tahun 1812 saat usia 105 tahun dan dimakamkan di Desa Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Pada masa kecil Muhammad Arsyad dididik langsung oleh orang tua beliau sendiri dalam mempelajari ilmu tauhid dan membaca Al-Quran. Kemudian dibawa oleh Sultan Banjar ke Keraton Martapura, hingga remaja didik ilmu agama di lingkungan Istana Kesultanan Banjar. Setelah beranjak dewasa, Datuk Kalampayan kemudian memperdalam ilmu agama dengan berangkat ke Makkah untuk menuntut fan-fan cabang-cabang ilmu agama kepada sejumlah syekh di Tanah Haramain, Mekah Madinah. Beliau bermukim di Mekah dan di Madinah selama 30 tahun. Ada yang mengatakan 33 tahun, kata Kiai Haji Wildan Salman. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Syekh Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Maka disampaikanlah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi, Indonesia, untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali di Tanah Suci Makkah. Pada saat itu tanpa disangka-sangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandung dia yaitu Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak dia yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, tiga sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak dia. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu diadakanlah ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad, yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Datuk Kalampayan As Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau mewasiatkan jika berziarah untuk tidak melupakan membaca Surah Al-Ikhlas 13 kali, Sholawat 14 kali, Surah Al-Fatihah sekali, Surah Al-Falaq sekali, Surah An-Nas sekali.